Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Ya, akhirnya sudah ramai nih spoiler tentang flashback Boruto dan Sasuke di sebuah batu duduk bersama. Chapter 5 seperti memang benar nih, akan ada flashback kejadian sebelum Sasuke menjadi pohon. Ini menarik teman-teman, karena dari gambar ini ada sih informasi yang diterjemahkan dalam bahasa Jepangnya kira-kira bahasa Indonesia seperti ini. Oh, ayolah Sasuke-san. Tidak, Sasuke Sensei. Gimana? Penampilanku ini sudah layak dipanggil Uchiha Boruto kan? Aku sudah meniru style Uchiha loh. Seperti itulah kira-kira ilustrasinya teman-teman. Bah, ini seru banget di chapter 5 nanti. Dari naskah ini dibuat, kita belum dapat informasi chapternya secara full ya. Jadi dari sini kita akan melihat prediksi dari kira-kira apa saja kilas balik yang akan terjadi untuk membuka misteri 3 tahunan mereka berdua tersebut, Uchiha Boruto serta Uchiha Sasuke. Nama yang mungkin menarik untuk Boruto kan? Jika teman-teman penasaran tentang hal ini, kalian dah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, sampai chapter terbaru ini kita sudah melihat bagaimana Boruto itu memang fenomenal. Di chapter awal kala itu ia muncul secara dadakan. Dia juga memperlihatkan teknik terbarunya seperti Uzuko Vortex kan, maupun teknik lainnya seperti Hiraishi no Jutsu. Nah, ternyata di chapter 5 ini semuanya akan dibongkar tentang tragedi masa pertumbuhan itu, latihan dan insiden gurunya sebelum menjadi pohon loh. Flashback soal mereka berdua. Meskipun ini masih berupa satu panel aja nakama, tetapi kita sebagai fans akan membicarakan tentang apa yang sebenarnya mungkin bisa terjadi di chapter mendatang, karena ini sudah dikonfirmasi melalui website resminya teman-teman, Naruto Official Site. Mereka memperlihatkan panel yang menampilkan keduanya muncul Boruto dan juga Sasuke. Mohon terlihat Sasuke dan Boruto tengah duduk di atas batu. Dari apa yang kita lihat nih, ada panel Boruto kecil yang sedang minum dan duduk mendengarkan nasihat dari gurunya itu, sampai Boruto dewasa yang tertawa di samping gurunya setelah mengatakan sesuatu. Ternyata apa yang dikatakan Boruto dewasa ini seperti ini teman-teman dalam translatean bahasa Jepangnya ya. Oh, ayolah Sasuke-san. Tidak, Sasuke Sensei. Gimana? Penampilanku ini sudah layak dipanggil Uchiha Boruto belum? Aku sudah meniru style Uchiha loh. Dan seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Nah, adegan itu sekali menjadi pembongkar cerita menarik bahwa Boruto ini ternyata juga sudah dewasa, masih dijaga oleh Sasuke. Ini menjadi jawaban selama ini. Bahkan dulunya Boruto juga memiliki rambut panjang dan juga sangat ceria di sini. Insiden keseriusannya sekarang ini menjadi pribadi yang dingin adalah setelah guru tersayangnya itu terjerat pada pohon Shinju. Dari apa yang ada sekarang ini pun kita bisa menebak-nebak nih bahwa kemungkinan tempat tersebut adalah daerah di mana Sasuke itu melatih Boruto 1 atau 2 tahunan ke belakang pasca omnipoten. Boruto yang sangat gembira itu dia sudah diprediksikan mengatakan jika sudah siap untuk menghadapi Kawaki dan benar-benar antusiasnya untuk segera kembali ke desa Konoha yang dicintainya itu. Momen itu mungkin setelah dia sudah menguasai beberapa teknik baru pula yang dipelajari dari Sasuke tersebut. Bahkan tasli dari kita juga memprediksikan kan, alasan Boruto tertawa bangga itu karena adegan yang mirip seperti Jiraiya Naruto dahulu. Ingat apa? Ya, kala itu adegan membelikan baju baru untuk Naruto sendiri. Nah, itu bisa jadi bahwa jubah dan pakaian yang digunakan Boruto itu baru saja diberikan oleh Sasuke versi yang baru, dan mereka mengingat perjalanan keras ketika kabur dari desa dan Boruto yang masih kecil saat itu. Sekarang di sampingnya Sasuke mengingat momen tersebut berkesan pula karena Boruto sudah jadi sedewasa seperti dirinya. Tubuhnya tinggi dan penampilan itu serasa kopian dari dirinya sendiri. Ini mungkin sesuatu yang dahulu pernah diimpikan Sasuke ketika dahulu ingin menjadi Itachi dan meniru penampilan kakaknya itu. Hal serupa ternyata malah benar-benar dialami di hidupnya sendiri ketika murid pertamanya dan putra dari rivalnya sendiri yang melakukannya. Boruto ini benar-benar mirip seperti seorang Uchiha teman-teman. Jika kita ingat nih pada awal dahulu ketika chapter 1, kalian ingat nggak? Di sana ada first look nih penampilan Boruto yang menggunakan pedang Kusanaginya kan? Nah, ternyata itu sepertinya memang pedang Sasuke loh teman-teman. Kenapa? Karena di panel ini ada kejutan pula teman-teman. Di sana Boruto memiliki pedang juga ketika Sasuke itu masih memegangi Kusanaginya itu.
Dari yang kita amati ini sepertinya pedang Boruto di sini berbeda dengan sekarang, dan itu hanyalah pedang saat latihan bersama dengan sang guru tersebut. Dan ketika insiden Sasuke terjadi, barulah di sana ia mewariskan pedang Kusanagi tersebut kepada muridnya. Karena dari satu gambar dan beberapa panel ini aja, kita sebagai para fans langsung berhipotesa mungkin tak berselang lama nih, di tempat persembunyian itu Code mendapatkan titik lokasinya dan langsung menyerang menggunakan Sumeyakanya. Karena dari apa yang terjadi pada Sasuke setelahnya, ketika dia menjadi pohon dan katana terus digunakan Boruto, dia mungkin mengorbankan dirinya untuk murid pertamanya itu. Ketika dia lengah, dan hal seperti ini pun juga dulu pernah Sasuke lakukan berulang kali. Adegan itu ilustrasinya mungkin seperti ini. Boruto itu ingin menggunakan kekuatan karma miliknya untuk menandingi Code, tetapi Sasuke mencoba untuk menghentikannya. Tentu alasannya itu besar nih, agar Momoshiki ini tidak mengambil alih tubuh Boruto. Dan di titik ini Boruto menjadi lengah, dan di adegan itu pula lah Sumeyaka itu milik Code sendiri memiliki kesempatan untuk menerkam Boruto, dan Sumeyaka itu mencoba untuk memakannya. Namun Sasuke dengan kecepatannya dirinya itu mencoba untuk melindungi muridnya itu dari serangan Sumeyaka tersebut, sehingga Sasuke pada akhirnya tergigit nih dan menjadi pohon. Lalu pada di titik di mana Boruto yang putus asa, dirinya menjadi sangatlah marah dan langsung menyerang Code, sehingga tebasan pedangnya pun mengenai wajah Code itu. Dia terluka dan matanya tersebut. Sementara itu pedang Boruto patah oleh cakaran Code, hingga pada titik terakhir tiba-tiba seorang datang. Kashin Koji tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Boruto dari kepungan pasukan Sumeyaka. Adegan itu bisa saja terjadi nakama, mengingat Kashin Koji juga memiliki teknik Uchiha pembalik yang bisa lolos dari terkaman Isshiki loh kala itu. Dengan adegan seperti itu bisa jadi malah menjadi kelanjutan cerita yang menarik teman-teman. Beberapa bulan setelahnya Boruto malah dijaga oleh Kashin Koji. Dia akan mengetahui kebenaran tentang pria bermata biru, dan Kashin Koji akan menghubungkan Boruto dengan ninja terdahulu. Dan ini juga menggantikan peran Sasuke sebagai mentor kan. Ini serasa makin menarik karena ini pada akhirnya juga nyambung teman-teman. Berkat adanya Kashin Koji, Boruto sendiri pun juga akan mengembangkan teknik rasengan miliknya yang sekarang ini dikenal sebagai hasil pelatihan tersebut, rotasi planet Uzuiko Vortex. Prediksi kita sih semua itu terjadi karena Kashin Koji membantunya. Wajar nggak sih, karena Koji pun juga pengguna rasengan seperti Boruto loh. Untuk teknik terbang Dewa Petir Raisen no Jutsu tersebut yang masih dipertanyakan, apakah ya sejak awal Sasuke sudah melatihnya, atau itu pun bisa terjadi karena Kashin Koji lagi-lagi memberinya kebenaran tentang teknik legendaris milik kakek Boruto sendiri, Namikaze Minato, dan akhirnya Boruto mempelajarinya sendiri melalui bantuan Kashin Koji. Nah, kebenaran-kebenaran penantian itu akan segera kita tahu dalam informasi penuh nih Boruto 2 Blue Vortex chapter kelimanya next time. So, are you interested nakama? Nah, jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai spoiler Boruto 2 Blue Vortex chapter kelimanya, part pertamanya nih yang sudah muncul sekarang ini. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.